Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, malam ini insyaallah kita akan membahas fikih qiyamul lail yang juga terkadang disebut dengan tahajud. Kita mulai pertama dari muqaddimahnya bahwa qiyamul lail ataupun salat malam itu terkadang disebut dengan tahajud. Menurut jumhur ulama, makna qiyamul lail ini adalah salatu tatawwu'i fil laili ba'dan naum fi ayyi lailatin min layali al-'am. Salat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah tidur pada setiap malam di antara malam-malam sepanjang tahun. Jadi bebas dikerjakan, boleh rutin setiap malam ataupun terkadang kita mengerjakannya malam ini dan mungkin terkadang kita tidak bisa mengerjakan di malam berikutnya. Jadi tidak ada kewajiban karena memang ini sifatnya tatawwu ataupun sunnah begitu. Kemudian tentang keutamaan qiyamul lail dan anjuran untuk melaksanakannya. Jadi salat ini merupakan salat sunnah yang dikerjakan di tengah malam jamaah. Dia dikerjakan di bawah kegelapan malam yang memiliki keutamaan yang sangat besar dan pahala yang sangat besar. Maka bagi siapa saja yang mengerjakannya, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang mensyiarkan Islam. Dan ini dikatakan sebagai syiarnya orang-orang yang saleh. Dan ini pula termasuk hal yang dikhususkan yang paling penting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sebab karena begitu besarnya keutamaan qiyamul lail ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengerjakannya pada setiap malam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra sini disebutkan ayat yang ke-79, Allah taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala melanjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tujuannya apa? Agar supaya tetap untuk menjaga salat malamnya. Makanya kita tahu bahwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga qiyamul lailnya. Beliau tidak pernah luput, entah dikerjakan di waktu awal, tengah ataupun di akhir malam begitu. Kemudian banyak sekali di sini keutamaan yang ditunjukkan dalam dalil-dalil yang ada. Di antara keutamaan yang paling besar tentang qiyamul lail ini adalah bahwa ia merupakan ciri khasnya orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menghidupkan malamnya untuk mengerjakan salat malam. Banyak dalilnya, contoh surat Al-Furqan
ayat yang ke-63 sama 64. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya, Allah menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka setiap malamnya itu bergadang ya untuk Rabb mereka dalam rangka untuk apa? Sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian keutamaan yang berikutnya ini sebagai tambahan saja ya, bahwa salat malam ini merupakan seafdol-afdolnya salat setelah salat wajib. Salat malam itu adalah seutama-utamanya salat setelah salat wajib. Jadi kedudukannya dia itu setelah salat wajib. Ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu salatin afdalu ba'dal maktubah?" Salat apa ya Rasulullah yang paling utama setelah salat wajib? Maka beliau mengatakan as-salatu fi jawfil lail. Ketika salat itu dikerjakan di waktu malam hari. Kemudian beliau ditanya lagi, ayyu siyamin afdalu ba'da Ramadan? Puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Beliau mengatakan Syahrullahil Muharram. Puasa di bulan Muharram. Jadi begitu, ya. Nah, jadi dia seutama-utamanya salat setelah salat wajib, begitu. Kemudian contoh yang berikutnya lagi adalah bahwa ia pengantar kita masuk surga. Ya. Salat malam ini salah satu ibadah yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam wa at'imut ta'am." Ya, sebarkanlah salam dan kasih makan orang yang membutuhkan makan. Wasilul arham, dan juga ikatlah ataupun selalu bersilaturahim dengan keluargamu. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika manusia sedang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi ini salah satu daripada keutamaan ya ketika kita merutinkan qiyamul lail ataupun salat malam. Ya. Kemudian kalau yang kami sebutkan di sini ya, di antara keutamaannya ya, adalah seperti tadi yang kita sebutkan bahwa dia termasuk ibadah yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh. Ya, ibadah yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh. Ini sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ya, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian mengerjakan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena ternyata salat malam ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah. Kemudian bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munahatun 'anil itsmi, dan dapat mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan juga ia bagian daripada penghapus segala kesalahan. Nah, inilah keutamaan qiyamul lail. Semakin sering kita mengerjakan salat malam, maka semakin besar pula pahala atau keutamaan yang bisa kita raih. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail. Tayyib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tentang waktu mengerjakan salat malam. Kapan sih waktu untuk mengerjakan salat malam? Di sini disebutkan bahwa salat malam itu boleh dikerjakan di awal malam, boleh juga dikerjakan di tengah malam, atau juga boleh dikerjakan di akhir malam. Ya, jadi bisa semuanya. Ya.
Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhususkan waktu untuk beliau sholat malam, tidak pernah. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu. Ya. Jadi tidaklah kami ketika hendak ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, melainkan kami pasti melihatnya. Pasti kami menyaksikannya. Wala nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu. Dan tidaklah kami kalau hendak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, maka kami pun pasti dapat melihatnya. Artinya adalah apa? Artinya adalah bahwa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu ditentukan di akhir malam atau di pertengahan malam ataupun di awal malam. Ya. Makanya Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Barinya beliau mengatakan inna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil lail. Salat dan tidurnya Nabi itu berbeda-beda setiap malam. Ya. Wala yurattibu waqtan muayyanan, dan beliau tidak pernah memastikan waktu untuk mengerjakannya. Bal bihasabi ma tayassara lahul qiyam, akan tetapi beliau mengerjakannya yang sesuai dengan yang beliau mudah untuk mengerjakan pada setiap malamnya. Kalau misalnya beliau bangun misalnya di pertengahan malam, ya beliau kerjakan di pertengahan malam, nggak perlu menunggu di akhir malam. Ya. Khawatirnya kalau kita begitu, ya, misalnya nunggu akhir malam malah bablas, ya kan? Nah, kalau kita bangun di malam, yang penting bangun di malam hari, entah di pertengahan malam ataupun masih di awal malam, maka kerjakan saja qiyamul lail. Ya, jadi begitu. Cuma waktu yang afdol dan yang paling utama itu dianjurkan dikerjakan di thuluthul akhir minal lail, di sepertiga akhir malam. Kenapa demikian? Karena ada hadis-hadis yang menunjang terhadap ataupun tentang ini. Di antaranya adalah tentang hadis terkait Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini Allah turun ke langit dunia. Nggak usah ditanyakan bagaimana Allah turun, tata caranya bagaimana Allah turun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyamai. Ya. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita. Ketiadaannya Allah di atas kemudian tidak seperti ketiadaannya kita, misal dari lantai atas ke lantai dasar. Terkadang orang selalu ketika memaknai ataupun melihat hadis ini, mendengar hadis ini, kemudian dia mulai berspekulasi ataupun mulai mentakwilkan. Dia mulai mentakwilkan bahwa kalau Allah turun, lalu yang di atas siapa? Anda nggak perlu tahu. Allah turun lalu yang di atas siapa nggak perlu tahu. Ya, ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya di dalam hadis. Masa kita nggak percaya? Ya. Kalau kita nggak beriman, nggak percaya, terus kita mau percaya sama siapa? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hinna yabqa thuluthul lail. Allah turun, nazala, tahu artinya? Kalau dalam bahasa Arab nazala itu turun. Allah turun ke langit dunia.
pada setiap malam di waktu tersisa sepertiga malam. Jelas ini maknanya. Tersisa sepertiga malam. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, Anal Malik, aku adalah raja, aku adalah raja. Manilladzi yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Wa manilladzi yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku aku beri. Manilladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang beristighfar memohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni dia. Dan di dalam riwayat Muslim dikatakan hatta yanfajirul fajr, sampai terbit waktu fajar. Ini yang menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duga ada di antara kita sampai yang, nah bagaimana turunnya Allah? Nggak usah ditanyakan. Ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya memaknai turunnya Allah, kita imani Allah turun. Bagaimana caranya? Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Sebab karena dalil ini, hadis ini, maka disebutkan waktu yang paling utama untuk sholat malam adalah di sepertiga akhir malam, begitu. Ya. Baik. Kemudian dalil yang lain, hadis yang lain, ya, adalah hadis yang diriwayatkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ketika Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Jadi keadaan ataupun waktu di mana Rabb Allah itu paling dekat dengan hambanya itu di waktu malam yang terakhir. Makanya Nabi memerintahkan fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurallahu fi tilka sa'ah fakun. Kalau kamu mampu ataupun bisa untuk berzikir kepada Allah, mengerjakan qiyamul lail, maka laksanakan, kerjakan saja. Ya. Nah, dalil-dalil ini, ya, menggiring tentang keutamaan mengerjakan qiyamul lail itu di sepertiga akhir malam. Ya. Tapi tidak menafikan ataupun tidak meniadakan, ya, tentang orang-orang ataupun kita yang hendak mengerjakan qiyamul lail di awal malam ataupun di pertengahan malam. Jadi silahkan, ya, boleh di awal malam, pertengahan malam ataupun akhir malam. Nah, jadi begitu. Wallahu taala alam bissawab. Thayyib. Kemudian jamaah, kita masuk ke adab-adab qiyamul lail, ya. Adab-adab qiyamul lail. Ada beberapa adab-adab salat malam ataupun qiyamul lail yang perlu kita perhatikan. Ya. Di sini diberi muqaddimah, man syarahallahu ta'ala sadrahu wa arada qiyamal lail fayasunnu lahu mura'atal adabil atiyah. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya dan dia hendak mengerjakan sholat malam, maka disunahkan di sini untuk memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Pertama, al-isti'dadu bima yu'inu 'alal qiyam, mempersiapkan diri dengan hal-hal yang dapat membantu dia agar supaya bisa bangun malam. Di antaranya siangnya kita qailulah. Qailulah itu tidur qabla zuhur, ya. Tidur sebelum waktu zuhur. Sebagian ulama membolehkan tidur ba'da zuhur, itu juga dibolehkan, disebut juga qailulah, ya. Intayassara, jika kita mampu untuk mengerjakannya, karena, ya, itu untuk memperkuat dan mempertajam, ya, mata kita di malam hari agar supaya kita tidak ngantuk, ya. Tapi sekali lagi kalau ada niat, ya, sama aja tidur siang kadang dari pagi sampai siang pun kalau nggak punya niat sholat malam, ya tetap saja ngantuk dan malas, nggak mau bangun malam, kan. Ya, kembali sebenarnya kepada niat kita.
bergadang. Ya. Jadi tidur terlalu larut malam ini kalau nggak ada hal-hal yang bermanfaat akan lebih baik ditinggalkan. Ya. Jadi begitu. Kemudian sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa kalau bisa ataupun kalau kita ini, yang tahu kita kan kita, Pak. Kalau kita ini pemalas, ya, ini saran saja ya, tapi bisa dipraktekkan bisa tidak. Di sini disebutkan jangan tidur di atas kasur yang terlalu empuk. Nah, ya. Sudah kasurnya empuk, AC-nya kencang lagi, Masya Allah. Itu udah 14 saja kalau gitu. Ya. Ya. Karena ini terkadang menyebabkan tidur terlalu pulas sehingga kita nggak bisa bangun malam. Gitu. Nah kalau disifati bantalnya Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam aja, ya, itu cuman kulit yang disarungi kain. Tahu kulit binatang, Pak, dimasuk-masukkan, dibuntel buat tiduran. Subhanallah. Ya. Terus alas tempat tidur Nabi saja, subhanallah, tidak layak. Kalau beliau bangkit bangun, badannya itu penuh dengan cap. Ya. Kalau dulu kami di pondok pesantren tidur di atas tikar. Kalau udah bangun pipinya nempel di kayak tikar. Diketawain aja kalau pas sholat kan gitu. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi sangat sederhananya beliau. Ya. Jadi harapannya begitu kalau kita memang susah bangun, hindari untuk seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mudah bangun ya silakan pakai kasur yang empuk, pakai AC dan lain sebagainya, nggak mengapa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah anyan wiya inda naumihi al-qiyam. Sebelum tidur kita niatkan untuk bangun malam. Ya. Jadi dahsyat loh niat itu, Pak. Sangat dahsyat sekali. Orang yang sudah punya niat dalam hatinya, tapi dia ternyata tidak bisa mengerjakan sesuatu yang telah ia niatkan, maka tetap dicatat satu kebaikan, insyaallah. Salah satu diantaranya tentang qiyamul lail. Ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nabi SAW pernah bersabda, man ata ila firashihi, barang siapa yang hendak mendatangi tempat tidurnya, wahwa yanwi, dan dia meniatkan an yaquma fayusalli minal lail, dia punya niat untuk bangun malam dan sholat malam, faghalabathu ainuhu, akan tetapi ternyata dia tidak bisa bangun hatta yusbiha, hingga pagi, kutibalahu manawa, maka dicatat apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidurnya dia, bablasnya dia itu merupakan sedekah dari Allah kepada kita. Bahasa kita, ya udah deh, ente tidur deh, tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus punya niat. Ya. Harus punya niat. Dari situ kita meskipun tidak bisa bangun tapi kita dapat pahala niat kita. Kemudian yang ketiga, ada hal yang bisa kita perhatikan, yaitu sebelum tidur hendaknya kita wudhu. Ya. Berwudhu terlebih dahulu seperti wudhu kita ingin sholat saja. Jadi menjaga kesucian. Begitu. Dan ini tipe wudhu banyak ya, kita sudah sebutkan dulu. Kemudian yang keempat, an yanama ala syakkihil aiman, hendaklah kita tidur menghadap ke arah kanan, jangan ke arah kiri. Ya. Dan wallah alam, tapi ini punya rahasia yang begitu besar sekali. Yang jelas Nabi SAW ketika mencontohkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian, tentunya banyak sekali faedah ataupun manfaat yang bisa kita ambil. Begitu. Bukan berarti tidur ke sebelah kiri dilarang ya, atau tidur telentang itu lebih dilarang kalau telentang, karena bisa mati, Pak. Ya. Hati-hati, jangan tidur telentang. Ya. Kemudian yang kelima, kenapa mati? Antum nelentang ya mati. Tang itu jangan ditelentang. Ya. Jangan tidur telentang. Ya. Kemudian yang kelima, wa in khafa alla yastayqidha lil qiyami, ya, au tara qabla an yanam.
Kalau dikhawatirkan nggak bisa bangun malam, maka diperbolehkan kita witir dulu sebelum tidur lah, nggak mengapa. Ini sudah kita bahas di bab witir. Kemudian yang keenam, anjadkurullaha ta'ala inda naumi, berzikir kepada Allah ketika kita hendak tidur. Banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kan Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Ya. Aku hidup dan aku mati, apa aku mati dan aku hidup, Pak? Kalau aku hidup dan aku mati, nanti nggak hidup-hidup lagi. Nah, jadi ada riwayat yang menyebutkan amutu wa ahya, ada ahya wa amut juga boleh. Dua-duanya ada riwayatnya. Ya. Baik. Kemudian juga ketika bangun tidur kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Dan banyak zikir-zikir yang lain. Contoh zikir penunjang. Sebelum tidur Nabi biasa ya membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Muawwidzatain. Setelah itu beliau tiupkan kedua tangan beliau, kemudian beliau usapkan ke seluruh badan beliau. Ya, ini sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya begitu. Atau membaca doa membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Karena ini termasuk pengakuan syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau membaca ayat ini maka syaitan akan ketakutan. Begitu. Ya. Kemudian banyak sekali contoh ya, dua ayat akhir surat Al-Baqarah untuk baca itu. Ya. Kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kemudian tadi bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya. Ataupun membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi begitu, itu disunahkan juga sebelum tidur. Ya. Kemudian juga doa-doa yang lain sangat banyak sekali yang dianjurkan untuk dibaca. Yang terkenal kan Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadi gitu. Kalau kita doa itu fa in mitta alal fitrah. Ya. Kalau andaikan kita wafat pada malam itu, maka kita diwafatkan dalam keadaan suci, fitrahnya. Nah, jadi begitu. Ya, jadi banyak doa-doa yang lain diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kemudian adab yang berikutnya jamaah adalah an yamsahan naum an wajhihi idza istaiqadha bi dzikrillah wa tawadda. Ketika kita bangun ya, maka hendaklah kita mengusap muka kita. Ya, mengusap muka kita ya. Bekas-bekas tidur kita, maksudnya bekas-bekas kita mukanya lesu gitu kan. Kita usap muka kita. Lalu kemudian setelah itu ya, kita berzikir kepada Allah tadi, doa setelah bangun tidur. Setelah itu bergegas kita berwudu. Ya. Begitu. Kemudian ya, juga yang berikutnya adalah bersiwak. Jangan lupa bersiwak. Ya. Kalau sekarang kita boleh menggunakan sikat gigi. Itu diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan an yaftatiha qiyamahu bi rak'ataini khafifataini. Jadi hendaklah kita memulai salat malam kita dengan 2 rakaat ringan. Ya. 2 rakaat ringan ini membaca Al-Fatihah kemudian surat-surat yang ringan lah. Ya. Dan ini
dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dulu kalau tidak salah tahun berapa ya? Saya masih kecil itu Pak, masih SD kalau nggak SMP lah. Itu sempat di Muhammadiyah ya, itu sempat ada anjuran untuk sebelum sholat tarawih itu mengerjakan 2 rakaat khafifatain. Di Jakarta ada nggak dulu? Ya kalau nggak salah tahun 98an lah, 97, 98. Itu sempat itu ya, anjuran untuk mengerjakan sholat 2 rakaat khafifatain ya, itu dikerjakan sebelum sholat tarawih. Jadi sempat begitu. Cuma di sini ada yang unik karena hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat yang lain. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh, karena membaca surat itu sunnah, dia bukan wajib. Ya, sunnah. Cuma kalau kembali kepada hadis Nabi, yang dimaksud khafifatain ini bukan menghilangkan membaca surat yang lain, tapi membaca surat yang paling pendek agar supaya ringan. Begitu. Jadi tetap membaca surat. Ya, meskipun sunnah tetap dibaca surat yang lain setelah membaca Al-Fatihah. Tapi dulu prakteknya tidak, prakteknya hanya membaca Al-Fatihah, setelah itu ruku. Nah, itu kalau nggak salah ya tahun sekitar 97-98 lah. Ya, waktu itu ya benar, waktu itu ya kami ikut mengerjakan begitu saat itu. Baik begitu ya. Jadi diawali dengan 2 rakaat khafifatain yang ringan saja ya. Kemudian yang ke-10 an yastaftiha salatahu bil laili ba'da takbir bi ahadil adiyatil atiyah, yaitu hendaklah membaca doa istiftah ya. Doa istiftah di sini saya enggak cantumkan karena banyak sekali ya. Banyak contohnya juga ya. Di antaranya ini yang paling panjang, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna sampai akhir. Atau yang lain dengan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun sampai akhir. Kemudian ada yang lain lagi dengan membaca Allahu Akbar 3 kali, Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah ya. Jadi itu contoh-contoh doa. Sebenarnya banyak doa-doa yang lain juga, tidak hanya ini kan. Doa istiftah kabira walhamdulillahi katsira juga boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya juga boleh, banyak. Yang penting kita buka dengan doa iftitah ataupun istiftah begitu ya. Bebas. Nah, jadi tidak hanya yang tercantum di sini, banyak doa istiftah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya an yutilal qiyam mastata'a min ghairi an yashqa 'ala nafsi, yaitu memperpanjang berdiri ya, semampu dia tentunya, dengan tidak memberatkan bagi dirinya ya. Karena memang kata Nabi SAW, afdhalus sholati tulul qunut ya, jadi sholat yang paling afdol itu adalah panjang berdirinya ya. Jadi semakin lama berdirinya maka semakin afdal nah, begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya walahul qiyamu wal qu'udu fi salatih, boleh dia sesekali duduk kemudian bangkit, itu dibolehkan ya. Seandainya kok nggak kuat, ini salat sunnah loh Pak ya, salat sunnah nggak mengapa. Misal kita ingin benar-benar salatnya itu panjang, nah kadang kita nggak kuat, boleh duduk kemudian kita berdiri lagi, nggak mengapa ya, boleh seperti itu. Dan model seperti ini ada beberapa macam. Contoh, ini Nabi pernah mempraktekannya. Beliau pernah sholat dalam keadaan berdiri ya. Beliau pernah sholat sunat dalam keadaan duduk, kemudian rukuk ya, dalam keadaan duduk, itu juga boleh ya. Atau kadang beliau ketika membaca Al-Quran, maksudnya ketika membaca dalam keadaan duduk ya. Fa'idha baqa yasir min qiraati, kalau sudah mau selesai beliau membacanya maka beliau bangkit ya.
baru setelah itu ruku, i'tidal, sujud, jadi begitu. Ya, ini dalam keadaan salat sunnah itu tidak mengapa. Ini disebutkan dalam berbagai macam riwayat, diantaranya Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasai, ya. Semuanya menyebutkan begitu, tidak mengapa, karena ini salat sunnah. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi ada pilihan, boleh kita berdiri terus boleh, atau kita duduk saja nggak apa-apa, ya. Ataupun duduk kemudian berdiri, ya. Kalau kita sekiranya kok nggak kuat, kita duduk lagi, itu pun tidak mengapa, ya. Makanya kalau seperti ini diperbolehkan, ya jangan sampai nanti ketika kita menjadi makmum di satu masjid yang bacanya panjang kalau taraweh, kemudian protesnya, jangan ya. Ya udah ikuti aja, kalau kita duduk begitu. Ya. Dulu waktu kami di pondok pesantren di Tahfidzul Quran itu, jadi sholat tarawehnya setiap malam 1 juz. Jadi 30 malam persis 30 juz. Kalau ternyata 29 malam, ya dikebut itu. Malam terakhirnya 2 juz akhirnya. Nah, jadi begitu. Ya semakin banyak bacaannya kan semakin afdol. Gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa idza kasula au fatara au ghalabahu naum falyanam fa idza nasyata shalla. Kalau kita malas misal, ataupun masih futur atau masih ngantuk, tidur dulu saja. Jangan sampai kita ketika sholat lalu apa yang kita baca kita tidak paham, sebab karena apa? Ngantuk. Begitu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, idza na'isa ahadukum fi shalah, kalau di antara kalian ngantuk ketika sholat, falyarqud, tidur, hatta yadhhaba anhu naum, sampai benar-benar hilang tuh ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, kenapa? Karena kalau seandainya kita sholat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhaba yastaghfir fayasubbu nafsa. Ya. Tiba-tiba yang dia ucapkan apa? Ternyata dia mengucapkan hal-hal yang justru mencela dirinya, ya, ataupun justru mengucapkan doa-doa yang maknanya jauh dari apa yang seharusnya dia ucapkan begitu, karena tanpa sadar. Terkadang begitu Pak, terjadi seperti itu, kadang ada. Kadang kami pun kalau dulu kalau istilah orang Jawa bilang leler, ya, leler itu murojaah tapi dengan cepat hafal murojaah Al-Quran. Itu semalam itu ada yang sampai 30 juz itu ngulang Al-Quran hafalan, ya. Itu kadang kalau kita mulutnya udah begini aja, mata udah diam, udah merem gini gitu, nanti kita melek itu udah sampai mana tadi, oh ternyata udah 2 lembar itu, udah 2 lembar, sadar nggak disadari begitu ketika ngulang Al-Quran, seperti itulah, ya. Jadi begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tartilul qiraah wa tahsinus sauti biha. Dibaca secara tartil. Ya. Jangan mentang-mentang qiyamul lail enggak ada yang dengerin, bacanya amburadul, jangan, ya. Dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu tartil. Biar enak, biar kita bisa memaknai apa yang kita baca, ya kan? Jadi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim amin gitu. Jangan buru-buru, santai, ya. Jadi begitu, ya, harus tartilul qiraah, membacanya dengan baik dan benar, gitu. Nah, apakah dikeraskan ketika membaca ataupun disirkan? Boleh dikeraskan, boleh disirkan. Ya, kalau kita pengen mengeraskan, keraskan aja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, boleh. Atau kita sirkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu boleh, ya. Dua-duanya diperbolehkan. Kemudian yang ke-15 adalah tadabburil ayat. Nah, kita tadabburi, ya, apa yang kita baca, kita renungi ayat-ayatnya, ya. Berta'awudz dan bertasbih pada saat membaca serta menangis dalam sholat, ya. Kalau ada ayat-ayat yang terkait dengan azab, kita berlindung kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah, ya. Kita menangis, ya, karena rasa takut kita kepada Allah, itu diperbolehkan. Tapi jangan nangisnya dibuat-buat, ya. Kalau kau nggak bisa menangis, hendaklah kamu menangis, diusahakan menangis, tapi jangan dibuat-buat, ya. Ketika baca itu, ya, misalnya
Rabbana begitu nggak usah. Ya, itu action aja itu seperti itu. Ya. Iya. Jadi jangan seperti itu. Ini contoh ya, saya bukan istihza tapi contoh. Karena memang ada yang seperti itu, ada. Ada yang seperti itu ya. Jadi tetap ditahan. Nabi itu kalau ketika menahan tangisnya sampai gemuruh di dalam dadanya luar biasa itu. Baik. Kemudian yang ke-16 al-iktsaru minad du'a waqta sahur. Jadi perbanyak doa ketika sahur, waktu sahur ya, menjelang waktu fajar. Ya. Jadi banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya dianjurkan untuk iqadul ahli li salatil lail, membangunkan keluarga. Ya. Jangan kita sendiri salat malam, tapi keluarga kita biarkan, coba kita bangunkan. Kalau mau alhamdulillah, kalau enggak mau ya enggak mengapa. Ya. Jadi begitu. Jadi dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk membangunkan keluarga kita. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang ketika dia bangun malam, fa'iqadha ahlahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Ya. Jika tidak bisa bangun istrinya, maka diperciki dengan air. Ya. Kalau nggak bisa bangun lagi, siram air segayung ya. Ya. Sadis kalau begitu, hati-hati ya. Sama ya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia begitu juga. Sama ya. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah an yattaji'a ba'dal qiyami wa qabla al-fajar. Maka yang kita lakukan setelah sholat malam itu adalah berbaring. Ya, ini sunnah juga ternyata. Ya. Sambil menunggu waktu sholat. Nah, kalau pembahasan kita yang lalu tentang masalah berbaring ini dilakukan ternyata setelah adzan dan sebelum qoma. Jadi setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya. Jadi begitu, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, setelah sholat sunnah fajar, kemudian kita berbaring. Tapi sulit bagi kita ya, bablas khawatirnya. Kemudian yang ke-19 terakhir adalah dimakruhkan meninggalkan sholat malam bagi yang biasa mengerjakannya. Jadi kalau sudah terbiasa makruh meninggalkan tanpa sebab ya. Harusnya kita terus rutinkan. Ya. Nabi pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Ya Abdullah, wa Abdullah, la takun mithla fulan." Jangan kau seperti fulan, karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu dia suka qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan. Ya, jangan. Kalau bisa kita rutinkan terus ya, kalau mampu, kalau ya kita rutinkan, berusaha untuk menjaganya. Ya, jadi begitu. Tayyib. Kemudian yang berikutnya qiyamul lail pada saat kesusahan. Nah, kesusahan itu artinya ketika kita dalam keadaan benar-benar butuh pertolongan Allah. Apapun keadaan kita, perbanyak untuk salat malam. Ya. Mungkin seperti kita sekarang lagi musim Covid begini, corona gitu. Mohon kepada Allah perbanyak. Justru jangan sampai kita lemah. Jadi intinya begitu. Baik, kemudian jumlah rakaat yang dianjurkan, singkat saja ya. Jumlah rakaat yang dianjurkan pertama adalah tidak lebih dari 13 rakaat. Ya, 11 atau 13 rakaat. Ini yang dikerjakan oleh Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebabnya kenapa? Karena di sini ya disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwa salatnya Nabi itu 11 rakaat. 13-nya ada yang mengatakan karena tadi dibuka dengan 2 rakaat salat ringan ya. Jadi begitu. Dalil-dalil menunjukkan tentang itu semua. Ya, gitu. Nah, sebagian ulama yang lain membolehkan seberapapun ya. Seberapapun dibolehkan ya. Boleh menambah lebih dari jumlah bilangan, ada yang mengatakan ya.
Ada yang tidak diperbolehkan. Ya. Sebagian jumhur salaf dan khalaf itu justru malah membolehkan. Ya. Meskipun jumlah 11 atau 13 rakaat itu yang dianjurkan, tapi boleh untuk menambah. Karena seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab itu kan 23 rakaat. Ya kan? Ketika salat salat tarawih ya, qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi mayoritas ulama justru malah lebih condong membolehkan lebih dari 11 ataupun 13 rakaat. Ya, karena hadis yang umum menyebutkan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Jadi tidak ada batasannya, bebas. Ya, dari dalil hadis yang umum ini diambil oleh mayoritas para ulama bahwa salat malam itu bebas dikerjakan berapapun. Nah itu. Kemudian yang terakhir tentang mengqadha qiyamul lail, maka ini diperbolehkan, tapi tidak boleh dengan jumlah ganjil. Ya. Kalau ingin mengqadha misal karena sudah terbiasa, maka kita boleh mengerjakannya, tapi dikerjakan dulu Nabi pernah mengerjakannya sebanyak 12 rakaat. Ini sebagaimana dituturkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nanti antum bisa baca dalam makalah yang antum sudah miliki. Tayyib. Itu dulu yang bisa kami sampaikan ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas tentang salat tarawih. Ya, tarawih di bulan Ramadan, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kelak beberapa minggu lagi kita insyaallah akan masuk di bulan Ramadan gitu. Baik. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Insyaallah jelas ya Pak ya. Insyaallah jelas. Kalau gitu kita tutup saja langsung. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.